Kasus perusahaan tahan ijazah mantan pegawai kembali mencuat. Kini masalah ini muncul di Pekanbaru, Riau. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, pun sampai turun tangan melakukan sidak ke perusahaan. Namun saat ingin bertemu pimpinan, Wamenaker justru dicueki hingga membuat dirinya murka. Diketahui 12 eks-karyawan perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru ditahan ijazahnya oleh perusahaan. Mereka kemudian memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Riau di Pekanbaru, Kamis, 24 April 2025. Belasan eks-karyawan tersebut datang dengan didampingi seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi. Pada saat pertemuan antara Kepala Disnaker Trans Riau dan para eks-karyawan, tiba-tiba Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan video call. Immanuel memantau perkembangan kasus ijazah mantan karyawan yang ditahan perusahaan. Immanuel tampak berbicara dengan eks-karyawan melalui video call. "Semangat ya, kita berjuang sama-sama. Kami tidak ingin ijazah kawan-kawan ditahan orang yang tidak bertanggung jawab itu," ucap Immanuel, dikutip dari kompas.com. "Kurang ajar itu. Sekarang yang backing kalian itu ada wakil menteri, anggota dewan, kepala dinas, dan mungkin nanti ada polisi juga," tuturnya. Para mantan karyawan tersebut meminta bantuan kepada Wamenaker. "Bantu kami, Pak," ucap eks-karyawan. "Bantu kami, Pak," ucap eks-karyawan. Immanuel juga meminta eks-karyawan agar tidak membayar uang tebusan untuk mendapatkan ijazahnya. "Kalian jangan takut. Kalau perusahaan minta duit tebus ijazah, suruh minta ke Menteri Tenaga Kerja, bilang. Jangan ada Rp1 pun kalian keluar duit," ucap Immanuel. Kemudian, Immanuel melanjutkan video call dengan anggota dewan, Zulkardi. Zulkardi menyampaikan data terbaru eks-karyawan yang ditahan ijazahnya oleh perusahaan bertambah menjadi 32 orang. "Ini banyak sekali. Jadi, bisa kolaborasi menangani kasus ini. Kalau ada yang menghalangi, tabrak," ujar Immanuel kepada Zulkardi. Immanuel menyatakan Kemenaker menjamin para eks-karyawan tidak ada tekanan atau intimidasi dari perusahaan. Immanuel Ebenezer Gerungan viral di media sosial TikTok dan Instagram Kamis, 24 April 2025. Videonya marah-marah saat sidak ke sebuah perusahaan viral. Immanuel Ebenezer Gerungan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia. Ia juga merupakan politisi Partai Gerindra, partai bentukan Presiden Prabowo Subianto. Immanuel Ebenezer marah saat dicuaki salah satu pimpinan perusahaan yang ia datangi. Saat itu Immanuel Ebenezer turun sidak salah satu perusahaan penahan ijazah. Immanuel atau yang akrab disapa Nul itu emosi karena dicueki pihak perusahaan. Ia sampai berkali-kali menegaskan bahwa dirinya merupakan wakil menteri karena merasa tidak dihargai oleh perusahaan. Adapun sidak tersebut dilakukan di salah satu perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru Riau pada Rabu 23 April. "Mas, saya wakil menteri," ujar Nul dengan nada tinggi kepada karyawan yang terus fokus pada layar komputer. Sebelumnya, sebuah video menunjukkan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan dicueki saat melakukan inspeksi dadakan, sidak, ke perusahaan, viral di media sosial. Diketahui, peristiwa itu terjadi di sebuah perusahaan Tour and Travel di Jalan Teguh Umar, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu, 23 April 2025. Sidak itu dilakukan karena perusahaan tersebut diduga menahan ijazah 12 mantan pekerja. Namun, Immanuel yang akrab disapa Nul itu mendapatkan kejadian tidak mengenakan. Dalam video viral di media sosial, Nul terlihat dicueki oleh seorang karyawan saat mencoba memperkenalkan dirinya dan meminta bertemu dengan pihak manajemen. Nul berulang kali meminta dipertemukan dengan pimpinan perusahaan tersebut, tapi dua pekerja tersebut tidak menggubrisnya. Seorang karyawan bahkan merasa dipaksa oleh Nul. Mendengar hal itu, suara Nul meninggi. Nul mengatakan kedatangannya bukan untuk memeras, tapi meminta agar ijazah 12 eks-karyawan perusahaan tersebut segera dikembalikan. "Siapa yang paksa kamu? Jangan kurang ajar begitu ya. Ngomong paksa-paksa. Sama nih kayak di Surabaya konyolnya," ujar Nul sambil menunjuk pegawai tersebut. Sabar ya," kata pegawai tersebut membalas omongan Nul. "Kamu ngomong maksa? Siapa yang maksa kamu? Orang saya dari tadi bilang telepon, pimpinan. Kita negara, bukan preman," kata Nul. Tak juga digubris, Nul kemudian menjelaskan bahwa dia merupakan wakil menteri. "Mas, saya wakil menteri," ujar Nul dengan nada tinggi kepada salah satu karyawan yang justru tetap fokus pada layar komputer. Nul terlihat terus menatap pegawai tersebut. "Oi, hargai orang ngomong," timpal seorang pria yang berada di samping Nul, memperingatkan karyawan tersebut. "Iya, sabar, makanya ditanya dulu," jawab si karyawan dengan nada santai sambil terus menatap layar. Nul pun menjelaskan bahwa ia datang bersama anggota DPRD dan wakil bupati. Akan tetapi, tidak satupun pihak penanggung jawab perusahaan hadir untuk memberikan penjelasan. "Jangan sampai kayak di Surabaya lagi nih," ujar Nul, terlihat mulai kesal.
Setelah melakukan sidak kepada wartawan, Nul menerangkan bahwa ia sudah meminta untuk menemui pimpinan perusahaan tersebut. Saya sudah berkali-kali meminta untuk dipertemukan dengan pimpinan perusahaan kepada pekerja, namun tidak ada yang menggubris, ungkap Nul kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com. Nul bahwa menunjuk seorang operator yang tengah bekerja untuk menunjukkan kurangnya respons dari pihak perusahaan. Dalam kesempatan itu, Nul pun menegaskan bahwa penahanan ijazah merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Jika tidak, Nul mengancam akan mempertimbangkan penutupan sementara perusahaan tersebut.